Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah teman-teman. Hari ini aku masih bisa share lagi aktivitas aku sebagai seorang ibu rumah tangga dengan 4 anak balita yang selisihnya kurang dari 2 tahun. Nah, gimana nih teman-teman semua kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dimanapun kalian berada. Amin. Pagi ini aku mau beberes kamar. Seperti biasa, kegiatan ibu rumah tangga yang selalu berulang setiap harinya. Nah, di sini tuh kamar aku udah berantakan banget karena setiap bangun tidur itu pasti seperti ini keadaannya ya teman-teman, dan pasti aku selalu bersihkan kamar dulu baru ruangan yang lain. Nah, untuk kamar aku yang ini itu emang kamar pokok aku yang aku pakai buat tidur sama anak-anak sama suami. Sebenarnya untuk rumah ini tuh ada 3 kamar, tapi yang selalu aku pakai tuh yang ini teman-teman. Jadi ini tuh kamar yang selalu aku pakai buat istirahat. Nah, kamar yang 2 itu satu buat naruh lemari, naruh baju-baju gitu. Terus yang satunya lagi itu buat naruh mainan anak-anak atau aku fungsikan buat kamar bermain anak-anak. Jadi nggak berantakan semua ya teman-teman. Kalau nggak ada ruangan itu nanti semua itu berantakan. Nah, ada juga teman aku yang nanya, anaknya tuh banyak tapi rumahnya itu terbilang rapi. Karena aku tuh selalu merapihkan rumah ya teman-teman. Jadi nggak nunggu sore hari ataupun siang hari. Pokoknya kalau misalkan dirasa udah kotor ya selalu aku sapu atau aku beresin gitu eh, biar enak aja sih dipandang. Jadi aku tuh selalu bersihin rumah ya, walaupun rumah aku tuh nggak yang bersih-bersih banget ya teman-teman, tapi setidaknya itu kalau misalkan ada kotoran atau debu ataupun barang-barang yang berserakan itu biasanya selalu aku bersihkan di waktu itu juga. Ya, walaupun sambil gendongan sama anak ataupun riwuh itu tetap aku bersihkan ya teman-teman. Nah, di sini aku mau lanjut buat cuci piring. Ini tuh cucian piring aku nggak terlalu banyak sih. Aku biasanya kalau nyuci piring nunggu air aku tuh ngalir deres. Jadi biasanya tuh pagi hari ataupun siang hari, dan biasanya kalau sore hari sampai malam hari itu deres banget teman-teman. Aku tuh sebenarnya ada tandon, tapi kalau mau pakai air tandon atau toren itu kayak sayang, soalnya di sini tuh sering banget air itu mati ya teman-teman. Ada perbaikan gitu dari PDAM. Jadi aku pakai air toren itu kalau misalnya kepepet banget pas PDAM lagi mati, lagi ada perbaikan pipa gitu, baru aku pakai. Jadi untuk sehari-hari atau aktivitas aku buat ngisi air bak mandi, air buat cuci piring, cuci baju, itu aku pakai air langsung yang dari PDAM-nya gitu tanpa pakai air toren. Lah di sini tuh pas airnya deres jadi aku langsung kercep aja buat nyuci piring. Oh ya, gimana nih teman-teman semua pas nonton video aku, kalian lagi ngapain? Aku tuh udah lama banget nggak dubbing, jadi setiap kali dubbing itu pasti kagok. Beda lagi kalau aku bisa upload tiap hari ya teman-teman, itu dubbingnya tuh lumayan lancar. Tapi kalau udah lama banget nggak dubbing seperti ini hasilnya, kebanyakan itu kejeda, terus juga bingung gitu mau ngomong apa. Nah, di sini untuk sabun cuci piring aku biasanya pakai sabun colek ya teman-teman.
Kalau dulu tuh pakai sabun cair, tapi sekarang aku lebih enakan pakai sabun colek aja karena memang stok di rumah juga masih ada. Aku tuh masih punya stok satu kardus gitu untuk sabun coleknya, jadi aku pakai aja atau aku habiskan karena sayang banget kalau nggak dipakai. Jadi aku belinya itu sabun colek yang kecil-kecil gitu. Nah, di sini, aku belum mandiin anak aku yang bayi sih, ini aku langsung gercep aja buat beberes dulu. Nah, nanti kalau, udah selesai baru aku mandiin anak aku yang bayi. Ini tuh masih pagi ya teman-teman, dan di sini aku juga mau masak-masak juga bareng suami aku. Jadi tadi tuh suami aku sempet beli udang, terus juga beli sayuran bayam sama wortel. Jadi untuk sayurannya itu nanti aku masak bening bayam, dan untuk udangnya itu cuma digoreng aja. Biasanya aku masak asam manis, tapi untuk kali ini cukup digoreng aja, kasih garam, udah seperti itu aja. Pokoknya menu yang simpel-simpel aja, apalagi aku tuh sibuk banget ya teman-teman, ngurusin 4 anak. Untungnya untuk bulan ini anak-anak aku tuh lagi libur sekolah sama libur ngaji. Jadi setelah lahiran anak keempat, alhamdulillah aku nggak antar jemput. Nanti mereka mulai berangkat sekolah itu sekitar tanggal 11, untuk berangkat ngaji itu tanggal 8. Jadi lumayan lah buat istirahat gitu. Nah, nanti kalau anak-anak udah mulai berangkat sekolah sama ngaji, udah deh mulai sibuk lagi buat antar jemput. Jadi paginya itu antar jemput sekolah, sorenya juga buat antar jemput ngaji juga. Nah, untuk dapur aku ini emang nggak tak kasih korden kolong ya teman-teman. Sebenarnya aku tuh punya korden kolong, tapi mau aku pakai, aku tuh belum punya tongkat ajaibnya atau yang buat nyantelin gitu. Jadi ya udah masih polosan seperti ini. Dan untuk yang di depan kamar mandi itu emang nggak aku kasih karpet, jadi masih papan kayu gitu ya teman-teman bawahnya. Untuk yang di depan kompor sampai ke depan pintu itu aku kasih karpet warna pink biar nggak kelihatan kotor, terus juga lebih cerah aja. Untuk yang depan kamar mandi memang sengaja nggak aku pakein karpet karena kan emang buat tempat air gitu ya teman-teman. Kalau dipakein karpet nanti malah licin, terus juga kesannya malah jadi tambah kotor. Nah, untuk cucian aku atau baju-baju yang masih aku taruh di samping dapur itu tuh emang baju yang belum kering ya teman-teman, karena emang akhir-akhir ini di tempat aku tuh masih sering hujan. Kayak hari ini aja ini hujan dari pagi sampai sore. Jadi hujannya tuh hujan yang nggak lebat-lebat banget sih, cuma gerimis aja tapi awet banget gitu. Nah, ini suami aku tuh lagi ngupasin udangnya. Tadi tuh beli satu plastik udang yang besar, itu harganya 55 kalau nggak salah. Pokoknya udang di sini tuh mahal ya teman-teman. Terus ini selanjutnya aku mau manasin daging sapi yang kemarin aku masak rendang, tapi ini nggak aku kasih gula merah, jadi cuma pakai gula putih aja, makanya untuk warnanya itu lumayan pucet karena aku tuh kemarin lupa mau beli gula merah. Ya udah aku masak seperti ini aja. Nah, ini mau aku panasin. Jadi ini tuh sisaan daging kurban kemarin ya teman-teman. Ini ada tulangannya juga, pokoknya aku masak rendang semua karena mau masak yang lain takutnya anak-anak nggak doyan, apalagi kalau tongseng. Biasanya sih kadang aku masak rendang ataupun tongseng, tapi kalau tongseng itu harus dikasih cabe. Kalau nggak dikasih cabe itu kayak kurang berasa gitu ya teman-teman. Kalau tongseng itu kan ciri khasnya pakai cabe, jadi takutnya nanti anak-anak nggak bisa makan. Jadi ya udah aku masak rendang semua aja.
Nah, untuk belakang kontrakan aku ini ada rumah, jadi ada 4 rumah gitu. Pokoknya buka jendela itu langsung view-nya itu rumah tetangga aku, dan di belakang itu rame ya teman-teman. Pokoknya kanan kiri depan belakang itu rame. Nah, ini tuh aku pas masak-masak bareng sama suami aku, nanti yang goreng udang tuh suami aku, yang masak sayur aku sama manasin ini. Pokoknya semua pekerjaan rumah tangga itu aku lakuin sendiri. Yang penting aku apa namanya, sambil-sambil gitu teman-teman. Kalau misalkan sempet ya aku kerjain, kalau misalkan belum sempet ya udah biarin aja. Tapi biasanya sih aku sempet-sempetin, karena aku tuh nggak bisa lihat rumah yang berantakan gitu ya teman-teman. Pokoknya kalau lihat rumah berantakan itu rasanya itu gemes, pengen langsung bersih-bersih gitu, walaupun repot, walaupun ya itu sambil gendongan ataupun sambil ditangisin anak-anak, tetap aku bersihkan rumah. Apalagi kalau udah lihat mainan itu berserakan, terus juga lantai itu kotor, itu pasti langsung aku bersihkan. Yang penting anak-anak itu udah makan, rasanya itu udah ayem banget ya teman-teman. Kalau anak-anak udah makan, aku tuh bisa leluasa gitu buat bersih-bersih. Nah, ini adik Arka itu minta dibukain jajan, kan di rumah itu ada cemilan gitu, jadi ini dia itu minta dibukain jajan gitu, kayak apa, kue gitu. Pokoknya kalau ada Arka itu makannya gampang ya teman-teman, makannya itu apa aja masuk, terus juga sering banget aku bikinin kue. Jadi aku selama ini tuh sering banget bikin kue basah kayak sifon, terus juga brownies buat anak-anak. Karena anak-anak aku tuh lebih suka kue-kuean basah gitu daripada kue kering. Jadi ya aku buatin karena mereka suka, jadi aku tuh semakin semangat gitu buat bikin kuenya, walaupun repot tetap aku bikinin. Karena kalau bikin kue basah itu menurut aku cepet sih daripada bikin kue yang kering ya teman-teman. Kalau bikin kue kering tuh ngadonnya itu susah atau lama, prosesnya juga lama. Kalau bikin kue basah itu cepet banget sih. Nah, ini untuk Kakak Nabila sama Mas Asa juga sekarang makannya udah banyak. Pokoknya BB mereka tuh udah naik drastis. Aku seneng banget sih, walaupun mereka tuh nggak yang gemuk-gemuk banget. Tapi yang penting untuk BB-nya itu udah aman, nggak yang kuning. Pokoknya udah BB di warna hijau gitu. Pokoknya kalau untuk anak-anak sih yang penting sehat ya teman-teman. Untuk makanan itu nggak aku batasin, pokoknya apa aja asal mereka mau ya aku kasih. Tapi ya nggak yang apa namanya, ngasih kayak sembarangan makanan juga ya teman-teman. Kayak ciki-cikian itu aku kurangin, nggak yang aku kasih tiap hari, enggak. Itu malah seringnya itu enggak aku kasih sih, paling sesekali aja. Yang seringnya itu ya makanan buat anak-anak ya kayak gini, sayur, terus telur, ikan, kadang ayam. Tapi kalau selain telur mereka tuh nggak terlalu suka, jadi ya menu wajib tiap hari itu biasanya telur. Kalau mereka udah mulai bosen, kadang aku belikan bakso ataupun mie ayam gitu ya teman-teman. Pokoknya yang mereka doyan gitu. Nah, ini untuk bayamnya aku potongin gitu. Ini bayamnya tuh bukan bayam yang jabut ya teman-teman. Ini tuh bayam jabut, jadi bukan bayam yang besar-besar gitu. Sebenarnya paling enak sih bayam yang apa, daunnya itu besar-besar ya teman-teman. Tapi pas nggak ada, jadi adanya itu bayam yang seperti ini. Ya udah aku pakainya bayam ini aja. Pokoknya yang penting ada sayur beningnya sama lauknya. Nah, di sini suami aku tuh udah selesai buat ngupasin udang, terus ini mau di
tiriskan, nanti dicuci lagi. Pokoknya untuk nyucinya itu berkali-kali sampai bersih, terus nanti cuma dikasih garam aja langsung goreng gitu teman-teman. Pokoknya kalau suami aku tuh suka banget makanan seafood-seafoodan kayak udang, terus kepiting. Pokoknya dia itu suka banget. Nah, di sini untuk videonya itu aku bagi dua. Jadi untuk kelanjutannya itu nanti aku posting di video selanjutnya karena emang durasinya itu panjang banget teman-teman. Pokoknya terima kasih banyak sih buat kalian yang udah selalu support aku, udah selalu nontonin video aku dari dulu. Nanti di bulan Agustus 2024 nanti itu aku udah genap 3 tahun ngevlog di YouTube ya teman-teman. Pokoknya nggak kerasa gitu kayaknya, waktu itu cepet banget berlalu. Nggak kerasa udah mau 3 tahun aja aku ngevlog di YouTube, dari yang awalnya itu kayak aneh ngevlog seperti ini sampai sekarang itu udah banyak banget konten kreator yang aktivitasnya itu aktivitas ibu rumah tangga gitu teman-teman. Apalagi ada yang aktivitas ibu rumah tangga yang durasi pendek itu ya teman-teman. Pokoknya sekarang tuh udah makin banyak konten kreator. Nah, untuk konten kreator yang lain pokoknya selalu semangat buat upload, jangan pantang menyerah. Nah, untuk video aku kali ini durasinya lumayan panjang, ini 16 menit. Pokoknya terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk selalu dukung channel aku dengan cara di like, di subscribe, dan di komen. Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.